Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa channel Ahmad Idris yang sangat berbahagia, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini, di momen Ramadan ini, semoga kita semua mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kali ini kami ingin memberikan nasihat, yaitu kisah tentang Sa'id bin Jubair. Namun sebelumnya, bila Anda pemirsa menyukai video ini, jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe. Semoga ini menjadi amal kebaikan kita semua. Baiklah, mari kita awali kisah Sa'id bin Jubair. Nama lengkapnya adalah Sa'id bin Jubair al-Asadi al-Kufi. Ia dijuluki Abu Abdillah. Ia merupakan keturunan Habasah, Ethiopia, tinggal di Kufa, Irak. Tidak ada seorang pun dari para sejarawan atau penulis biografinya yang mengetahui secara pasti tempat dan waktu kelahirannya. Mereka hanya menjelaskan bahwa ia mati syahid pada bulan Sa'ban tahun 95 Hijrah. Namun demikian, Imam Adz-Dzahabi menegaskan bahwa dia dilahirkan pada masa kekhilafan Abu Hasan Ali bin Abi Thalib. Secara fisik, Sa'id bin Jubair memiliki badan yang kekar, sempurna bentuk tubuhnya, lincah gerak-geriknya, cerdas otaknya, jenis akalnya, antusias terhadap kebajikan dan selalu menjauhi dosa. Meski hitam warna kulitnya, keriting rambutnya, dan asalnya dari Habasyi, tidaklah jatuh rasa percaya dirinya untuk menjadi manusia yang istimewa, apalagi umurnya masih muda. Sa'id bin Jubair sadar betul bahwa ilmu adalah jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa adalah jalan yang menuntun dirinya ke surga. Oleh sebab itu, ia menjadikan takwa di sisi kanannya dan ilmu di sisi kirinya. Keduanya dipadukan dengan ikatan yang erat. Dengan dua hal tersebut, ia mengarungi samudera kehidupan tanpa berleha-leha dan berpangku tangan. Sa'id bin Jubair mengambil riwayat hadis sekaligus berguru kepada sejumlah sahabat, di antaranya Ibnu Abbas, Sayyidah Aisyah, Adi bin Hatim, Abu Musa al-As'ari, Abu Hurairah, Abu Mas'ud al-Badri, Ibnu Umar, Ibnu Jubair, Ad-Daha bin Qais, Abu Sa'id al-Khudri, dan lain sebagainya. Namun guru utamanya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Bahkan Sa'id bin Jubair mengikuti Abdullah bin Abbas layaknya bayangan yang selalu mengikuti orangnya. Dan sahabat inilah ia menggali tafsir Al-Quran, hadis dan seluk-beluknya. Selanjutnya ia mengembara dan berkeliling di berbagai negeri muslim untuk mencari ilmu. Karena itulah kelak Sa'id bin Jubair menjadi salah seorang terkemuka dari generasi tabi'in. Ia tinggal di Kufa. Menurut Qatadah, Sa'id bin Jubair adalah seorang tabi'in yang paling alim dalam bidang tafsir Al-Quran. Karena ketinggian ilmunya sehingga ia digelari Jahabat al-Ulama, pemuka ulama. Ia adalah seorang imam al-hafidh, hafal ratusan ribu hadis. Sufyan as-Tsauri lebih mendahulukan dirinya daripada Ibrahim an-Nakhai. Karena itu, sebagai seorang ulama besar, Sa'id bin Jubair memiliki banyak murid. Sebut saja Abu Sholeh al-Samman, Adam bin Sulaiman, Abu Amr, Habib bin Abi Sa'id, Sulaiman bin Abi al-Mughirah, Abdullah bin Sa'id, Abdul Malik bin Abu Sulaiman, dan masih banyak lainnya. Selain Sa'id bin Jubair adalah ahli ibadah. Jika beliau salat sendirian, ada kalanya beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam sekali salat. Saat membaca ayat-ayat yang berisi ancaman, menjadi gemetarlah badannya, gentar hatinya, dan bercucuran air matanya.
Kemudian ia mengulang-ulang ayat tersebut sampai ada kalanya hampir pingsan. Ia memang seorang ahli ibadah yang banyak menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Qasim Al-Arad berkata, pernah pada suatu malam Sa'id banyak menangis hingga penglihatannya rabun. Subhanallah. Sa'id juga terkenal sebagai seorang pemberani. Ia termasuk salah seorang penentang penguasa Irak yang terkenal zalim waktu itu, Hajjaj bin Yusuf. Karena keberaniannya menentang Hajjaj dalam menegakkan kebenaran, ia dihukum mati, dipancung kepalanya. Hajjaj membunuh Sa'id pada tahun 95 Hijriah pada usia 49 tahun. Kepala Sa'id terpisah dengan raganya. Sebelum wafat, Sa'id disiksa oleh Al-Hajjaj dan dia bisa saja mendoakan keburukan terhadap Al-Hajjaj. Namun hal itu tidak ia lakukan, bahkan doa yang ia panjatkan adalah agar dirinya menjadi orang terakhir yang dibunuh oleh Al-Hajjaj. Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doanya. Tak lama setelah membunuh Sa'id bin Jubair, Hajjaj meninggal. Sejak itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan kaum muslim dari keburukan dan kezaliman Hajjaj. Sebagai ulama besar yang ahli ibadah, zuhud dan waro, tentu banyak nasihat dan ucapan Sa'id bin Jubair yang layak dijadikan pelajaran. Salah satu yang layak dijadikan pelajaran, ia pernah ditanya, apakah yang disebut dengan khosyah, takut itu? Ia menjawab, khosyah, takut adalah bahwa engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala hingga rasa takutmu menghalangi dirimu dari perbuatan maksiat kepadanya. Ia juga pernah ditanya tentang zikir, yang menjawab zikir hakikatnya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab saja yang memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan menaatinya, berarti dia hakikatnya sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukanlah termasuk ahli zikir meski dia bertasbih dan membaca Al-Qur'an semalam suntuk. Dalam kitab Al-Jud, Imam Ahmad bin Hanbal juga mencatat sebuah riwayat tentang pertanyaan seseorang kepada Imam Sa'id bin Jubair. Ia pernah ditanya siapa orang yang paling banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala di antara manusia. Ia menjawab, seseorang yang melakukan dosa kemudian setiap kali dia teringat dosanya, dia memandang rendah amalnya. Subhanallah, semoga kisah ini menjadi inspirasi kita dan kita tetap menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.